Halo semua, perkenalkan saya Fauzia Amrina Rusyada dari Farmasi Angkatan 23, kelompok MOB 08. Di sini saya akan mempresentasikan terkait farmakologi praktis untuk memenuhi penugasan magang divisi paper MOB 40. Seperti itu. Selamat menyaksikan. Baik, pertama farmakologi sendiri. Farmakologi itu berasal dari dua kata, farmakon dan logos. Farmakon artinya adalah obat, logos itu artinya adalah ilmu. Jadi ketika digabungkan, farmakologi itu dapat diartikan sebagai bidang yang mempelajari terkait ilmu obat atau obat-obatan. Obat sendiri itu bisa termasuk di dalamnya adalah obat yang dikonsumsi, yang dimasukkan ke dalam tubuh, maupun obat yang diperuntukkan untuk penggunaan luar atau topikal pada kulit, seperti itu. Baik, mungkin pertama untuk mekanisme farmakologi sendiri itu dapat dilihat dari 3 macam setidaknya. Pertama, dari prinsip farmakologi itu meliputi mekanisme kerja suatu obat. Apa yang dimaksud dengan mekanisme kerja suatu obat? Pertama, mekanisme kerja obat ini dapat dijabarkan terkait bagaimana obat itu bekerja dalam tubuh manusia sehingga menimbulkan efek farmakologi yang diinginkan, dengan tujuan bisa berupa penyembuhan maupun pencegahan, atau juga sebagai tindakan untuk menaikkan atau menurunkan suatu hal yang diinginkan, misalnya seperti pada penggunaan vitamin atau hormon, seperti itu. Terus yang kedua adalah terkait dosis. Dosis obat tersendiri sangat penting karena dosis tersebut menentukan apakah suatu obat dapat berfungsi atau bekerja sesuai yang diharapkan, atau justru jika dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan toksik atau keracunan, dan jika dosis yang terlalu rendah dapat menyebabkan obat itu tidak dapat memberikan efek terapeutik, karena penggunaan obat sendiri itu baru dapat menimbulkan efek terapi yang diinginkan ketika berada pada rentang terapi, yaitu rentang di mana dosis yang diberikan tidak terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan ketoksikan, atau terlalu rendah yang menyebabkan obat tidak efektif. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya sedikit ingin mereview obat-obatan yang ada di dalam kos saya. Baik, untuk obat pertama ini adalah paracetamol. Paracetamol adalah suatu analgesik antipiretik yang sangat umum dan relatif sangat aman, sehingga banyak digunakan dan memang sangat umum digunakan untuk pencegahan untuk analgesik antipiretik. Apa yang dimaksud dengan analgesik dan antipiretik? Analgesik sendiri itu maksudnya adalah sebagai anti nyeri, sedangkan antipiretik itu adalah penurun demam. Jadi ketika seorang badan panas, suhunya tinggi, dapat diberikan paracetamol, maupun jika orang merasakan nyeri, misalnya nyeri perut, nyeri kepala, dapat diberi paracetamol. Paracetamol sendiri biasanya dijual dalam kekuatan 500 mg seperti ini, dan ada juga dapat dibeli dengan edaran generik maupun bermerek. Nah, untuk yang generik sendiri seperti ini, tulisannya hanya paracetamol, nama zat aktifnya saja. Sedangkan kalau yang merek dagang itu bisa seperti Sanmol, Panadol, dan lain sebagainya. Biasanya yang merek dagang itu lebih sedikit mahal dibanding yang generik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah antasidadon.
Antasida sendiri itu digunakan untuk mengobati sakit perut yang disebabkan karena asam lambung yang terlalu tinggi. Ketika asam lambung itu terlalu tinggi, dia dapat melukai dinding lambung sehingga menyebabkan perih atau nyeri. Yang disebabkan karena tingginya pH, karena asamnya pH yang ada di lambung. pH yang terlalu asam ini dapat dinetralisir dengan pemberian agen basa. Salah satu agen basa, kombinasi agen basa yang sering diberikan yang dapat diberikan adalah magnesium hidroksida dan juga aluminium hidroksida yang dapat dijadikan satu ini dalam bentuk antasida seperti ini. Nah, antasida sendiri ini untuk kandungan ALOH 3 dan magnesium hidroksida itu ada masing-masing 200 mg. Seperti itu. Dan ini untuk konsumsinya adalah dengan cara dikunyah gitu, dan agar mempercepat penyerapan. Selanjutnya yang kedua adalah omeprazol. Ini obat perut juga untuk meredakan sakit mah juga, tapi mekanisme kerjanya itu berbeda. Mekanisme kerja omeprazol sendiri adalah dengan menekan produksi asam lambung dengan mekanisme penekanan pada pompa proton H ini H+-nya. Jadi sekresi H+ itu ditekan oleh omeprazol ini. Tersedia dalam kekuatan sediaan 200 mg dan ini berbentuk kapsul. Kalau penggunaannya dalam bentuk kapsul ini itu tidak boleh dibuka kapsulnya, jadi dikonsumsi langsung ditelan kapsulnya tanpa dibuka sama sekali. Terus selanjutnya adalah obat Flucadex. Flucadex ini terdiri dari, ini adalah salah satu obat merek dagang, obat bermerek yang di dalamnya ada beberapa kandungan zat aktif. Di sini ada 5 kandungan zat aktif. Pertama ada paracetamol 500 mg. Paracetamol seperti yang tadi dijelaskan bersifat analgesik antipiretik. Kemudian ada guaifenesin 50 mg yang untuk meredakan batuk. Dia adalah suatu ekspektoran atau pengencer dahak. Kemudian ada fenilpropanolamin HCl. Ini dekongestan. Dekongestan ini untuk memperlancar tarikan nafas dengan cara mengecilkan pembuluh darah sehingga jalan nafas itu lebih terbuka. Kemudian ada dextromethorphan HBr. Ini adalah suatu antitusif, yaitu salah satu agen obat batuk juga yang bekerja dengan menekan batuk. Kemudian ada klorfeniramin maleat, lebih sering disebut CTM ya. Ini adalah suatu antihistamin untuk meredakan gejala seperti bersin-bersin dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah asetilsistein. Asetilsistein ini adalah suatu mukolitik untuk batuk. Seperti itu. Semoga dapat dipahami penjelasan sedikit terkait farmakologi praktis dan semoga bermanfaat. Terima kasih.